Bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah untuk setiap berkat dan anugerah yang boleh kami rasakan. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk kesehatan dan kekuatan baru di hari yang baru ini. Tuhan mampukan dan tuntun kami untuk menjalani hari-hari kami Tuhan secara khusus dalam satu hari ini. Ajari kami Tuhan untuk berjalan di dalam terang-Mu yang sejati, agar kiranya kami mampu untuk mengalahkan setiap keinginan daging kami dan keinginan si jahat, agar nama-Mu semakin dimuliakan. Karena itu Bapa, kami serahkan hidup kami di dalam bimbingan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nas firman Tuhan untuk kita diambil dari 2 Korintus 3 ayat 18. Beginilah dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Alai anggo hita saluhutna akka nasinodangan dihasangapon ni Tuhani sohukup bohita wawaonna mahita gabetudos turupana madapoton ragam ni hasangapon marguru tu Tuhan ni todii. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen adalah memegang satu komitmen atau pilihan. Apakah menjadi seorang Kristen yang biasa atau menjadi seorang Kristen yang luar biasa? Seorang tokoh bernama Jim Elliot pernah mengatakan, maafkan saya Tuhan, menjadi orang Kristen yang biasa saja. Padahal saya mengaku percaya pada Allah yang luar biasa. Dari pernyataannya dia menyadari bahwa begitu banyak sekali kekurangan, ketidaksempurnaan yang dia lakukan ketika ia sudah mengaku atau percaya kepada Tuhan. Karena itulah di dalam renungan pagi hari ini kita diajak oleh Paulus agar Tuhan meminta kita untuk menjadi orang Kristen yang mencerminkan kemuliaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita sudah mencerminkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau justru sebaliknya menjadi Kristen yang terbalik? Karena apa yang kita dengarkan, apa yang kita renungkan di dalam firman Allah menjadi tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Menjadi Kristen bukan hanya Kristen yang biasa, melainkan menjadi Kristen yang terbalik. Bapak, Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak hal yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satunya ketika umat Kristen, ketika kita sebagai anak Tuhan mengenal Allah, tetapi sejatinya tidak mengenal Allah. Hal ini sama dengan ketika kita hidup di dalam fase yang demikian. Kita tidak berbeda dengan orang Farisi. Dan dampaknya terlihat ketika kita mendengar firman Allah, mendengar khotbah yang asal-asalan saja, sehingga hal itu membuat kita mudah terseret oleh ajaran-ajaran yang sesat.
Sehingga apa yang kita katakan, saya mengenal Allah, tetapi sebaliknya kita tidak mengenal Allah. Sehingga kita mudah untuk terpengaruh, kita mudah untuk terprovokasi. Yang kedua, yang menyebabkan ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang terbalik atau orang Kristen yang biasa, mengaku percaya padahal tidak percaya. Hal ini akan terlihat jelas ketika kemurnian iman kita teruji, baik melalui setiap penderitaan, baik melalui lika-liku kehidupan, baik melalui logika atau otak kita sendiri yang selalu kita andalkan, atau menghindari masalah. Karena setiap orang yang percaya tentunya akan melihat imannya semakin teruji, bukan menyalahkan situasi. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam renungan kita hari ini dikatakan imago Dei menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Dikatakan lalu bagaimana agar kita mencerminkan kemuliaan Tuhan dan menjadi serupa dengan gambarnya. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Yang pasti yang perlu kita ingat bahwa hanya dengan belajar kepada Roh-Nya lah kita bisa mencerminkan dan menjadi serupa dengan gambarnya. Oleh sebab itu dikatakan Paulus, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Roh itulah yang menjadi penggerak kita agar kita mampu untuk melakukan, mampu untuk mencerminkan Allah di dalam keseharian kita. Karena inilah titik berangkat orang Kristen. Rohlah yang menuntun kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, untuk mencerminkan Allah di dalam kehidupan kita, untuk bersaksi tentang Allah melalui tindakan kita, hanya oleh karena Roh Allah itu. Bukan karena kebaikan kita, tetapi karena ada Roh yang mengajari kita, yang Tuhan berikan untuk membimbing, menuntun agar kita bisa menjadi serupa dengannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Oleh sebab itu, ketika kita bertindak, melakukan hal-hal positif, sesungguhnya itu bukanlah diri kita, melainkan salah satu pekerjaan Roh yang nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengingat bahwa tak satu pun dapat kita lakukan tanpa Allah. Tak satu pun dapat kita lakukan tanpa Allah. Dan kita harus mengingat bahwa daging kita ini lemah. Karena itu kita butuh Roh untuk menuruti kehendak Allah. Terlebih di dalam bersaksi. Oleh sebab itu melalui renungan pagi hari ini kita diajak agar kita menyerahkan hidup kita ke pekerjaan Roh Kudus yang bisa menjadikan kita menjadi serupa dalam gambar Kristus. Bapak Ibu kita diajak bahwa Roh Kudus rindu untuk membawa kita ke dalam kesesuaian kepada Allah, agar kita semakin mirip, semakin serupa dengan Allah. Sebagai tanda kita adalah keluarga Allah, bahwa sebelum waktu di saat kita akan melihat Dia muka dengan muka dan dijadikan seperti Dia, maka kita perlu untuk belajar dari Roh-Nya selama kita ada di dunia ini. Maka serahkanlah segala sesuatunya, yang apapun yang kita lakukan, di dalam Roh Allah. Jangan bersandar kepada pikiran kita, jangan bersandar kepada logika kita, jangan berandalkan diri kita sendiri, tetapi andalkanlah Roh Allah agar kita mampu melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak Allah, hingga akhirnya kita menjadi orang Kristen yang luar biasa, yang benar-benar mirip, segambar, dan mencerminkan kemuliaan Allah di dalam Roh Allah. Maka hiduplah sebagai anak-anak Roh Allah. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.